Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di video saya. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Eva Juliani, mahasiswi Sistem Informasi dari kelas 3B ya. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan kembali membahas mengenai platform finance, yaitu platform atau layanan dari investasi gitu. Siapa sih yang nggak tahu investasi gitu ya? Tapi sebelum kita menuju platform yang dimaksud, kita mau ngebahas sedikit mengenai investasi. Jadi sebenarnya investasi itu apa sih? Investasi itu simpelnya adalah kita saat ya, sekarang itu menanamkan modal ke suatu platform gitu ya, ke suatu instrumen investasi, misalkan katakanlah saham gitu ya. Nah, si uang yang kita tanam itu di kemudian hari itu akan terus berkembang gitu dengan returnnya itu masing-masing setiap instrumen itu berbeda gitu ya. Terus kenapa sih harus investasi? Karena alasan utamanya adalah uang, katakanlah kita punya uang 2 juta hari ini gitu ya. Uang yang kita punya hari ini belum tentu nilainya akan sama di 10 tahun yang mendatang atau mungkin nggak usah kejauhan di 2 tahun yang akan datang gitu ya. Karena teman-teman, Indonesia ini adalah negara yang berkembang. Itu pasti setiap tahun akan terjadi inflasi atau kenaikan harga setiap tahunnya gitu ya. Mungkin dari tahun ke tahun gitu ya, 1 tahun gitu, mungkin kenaikannya tuh nggak cukup kerasa. Cuman kalau misalkan kita loncat ke 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, itu pasti akan kerasa banget inflasinya gitu ya. Itulah mengapa pentingnya untuk kita berinvestasi supaya uang yang kita punya saat ini itu nilainya itu tetap setidaknya stabil gitu dan terus bertambah di masa yang akan datang gitu ya. Nah, terus instrumen-instrumen investasi itu sebenarnya banyak sekali. Ada reksadana, kemudian ada investasi saham. Di reksadana juga ada dua jenis ya, kemudian ada obligasi dan lain sebagainya gitu. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini adalah salah satu instrumennya adalah reksadana gitu. Kita akan ngebahas sebenarnya reksadana itu apa dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, ini adalah uh, website yang saya kutip dari Tokopedia mengenai reksadana gitu ya. Kebetulan si Tokopedia ini juga menyediakan fitur reksadana, investasi reksadana. Jadi bagi teman-teman yang pengen nyoba berinvestasi kecil-kecilan mulai dari reksadana itu bisa banget cobain platform dari si Tokopedia ini. Yang pertama, apa itu reksadana? Jadi reksadana itu adalah wadah yang digunakan untuk mengumpulkan dana investor yang selanjutnya akan dikelola oleh manajer investasi untuk dimasukkan dalam aset-aset keuangan seperti saham, obligasi, deposito, dan pasar uang. Dalam pelaksanaannya, produk reksadana diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, perbedaannya si reksadana ini dengan saham dan investasi lainnya itu, kita itu tidak perlu jadi seorang investor yang tahu segalanya mengenai investasi gitu ya, mengenai pasar uang gitu. Kita cukup menanamkan modal, lalu yang bekerja itu yang mengatur semuanya itu adalah manajer investasi. Jadi kita cuman kayak ibaratnya cuman tutup mata gitu ya. Jadi kita cuma menanamkan modal, kemudian kita tutup mata, ya udah uang kalian itu bakal berkembang dengan sendirinya gitu. Nah, si reksadana ini juga punya dua tipe, yaitu reksadana konvensional dan juga reksadana syariah. Bedanya apa? Mungkin secara singkatnya saja ya. Yang jelas, kalau misalkan syariah itu mereka memperhatikan prinsip syariah, sedangkan konvensional itu enggak. Jadi mereka tidak memperhatikan prinsip syariah. Kemudian keberadaan Dewan Pengawas Syariah atau DPS di reksadana syariah itu ada, sedangkan non syariah itu tidak ada seperti itu. Nah, kemudian ada dua jenis tadi yang saya katakan, ada reksadana pasar uang atau RDPU dan reksadana pendapatan tetap atau RDPT. Apa sih perbedaannya gitu ya? Kira-kira kita harus pakai yang mana? Singkatnya saja ya, mungkin lebih basicnya aja. Pasar uang itu jelas resikonya itu rendah. Sedangkan si pendapatan tetap itu relatif lebih besar daripada pasar uang, meskipun ya tidak terlalu besar seperti saham, tapi lebih apa ya, lebih besar aja gitu dari si pasar uang ini. Kemudian tujuan investasinya jelas berbeda. Kalau misalkan kamu itu ingin menanamkan modal dalam waktu yang jangka pendek gitu ya, atau mungkin 1 tahun gitu ya, kamu bisa nanamin modalnya itu di reksadana pasar uang atau RDPU. Sedangkan kalau misalkan kamu pengen naruh uang dengan jangka yang pendek hingga menengah dengan modal yang cukup juga, kamu bisa
naruh itu aset kamu di RDPT atau pendapatan tetap. Dan di sini ada keuntungan atau imbal hasilnya. Sini ada dari 4,5 sampai 8,5. Sebenarnya return dari investasi reksadana ini macam-macam ya. Biasanya tuh paling tinggi itu per tahunnya 10 tahun per persen setahu saya. Koreksi apabila saya salah. Nah, si Tokopedia reksadana ini menawarkan hingga 8,5% seperti itu. Oke, teman-teman, itu sedikit penjelasannya. Kita bakal masuk ke reksadana dari si Tokopedia ini. Oke, teman-teman semuanya, kita karena tadi saya bilang saya menggunakan platform Tokopedia ya untuk memulai investasi reksadananya. Jadi teman-teman cukup kalau yang menggunakan aplikasi mobile itu bisa download aplikasinya di Play Store maupun App Store. Kalau misalkan teman-teman ini juga bisa tampilannya di website gitu ya. Kunjungi di tokopedia.com gitu. Setelah itu sebenarnya kan Tokopedia ini kan punya banyak fitur layanan gitu ya, bukan cuma sekedar berbelanja gitu. Jadi banyak banget fiturnya dan kita akan memanfaatkan si fitur reksadana ini. Nah, setelah teman-teman masuk ke halaman awal seperti ini, teman-teman bisa scrolling ke bawah sampai masuk ke menu investasi. Dan sini ada reksadana, kita tinggal klik reksadananya. Dan otomatis kita masuk ke tampilan si reksadana ini. Dan di sini ada jumlah total portofolio saya itu ada 59.000 sekian. Dengan returnnya itu sudah 1,76. Memang belum lama sih saya memulai si investasi ini. Dan total keuntungannya itu 1.036. Teman-teman perlu diingat bahwa jangan pernah menjadikan investasi itu sebagai tujuan kekayaan kita. Jadi jadikan investasi itu sebagai tabungan gitu ya di hari nanti kita. Seperti itu. Kemudian yang perlu di-highlight juga adalah jangan pernah investasi menggunakan uang panas. Uang panas ini dalam artian uang yang akan kalian butuhkan suatu saat gitu. Jadi pakai uang yang nganggur, sekiranya nganggur, untuk kemudian kalian tabung atau mungkin investasikan di reksadana. Nah, sebelum kita masuk ke simulasi penjualan dan juga pembeliannya ya, kita mau, tadi sudah saya jelaskan sedikit kategori reksadana itu ada apa aja, ada pasar uang, pendapatan tetap, dan juga saham. Nah, si saham ini bedanya dengan RDPU dan RDPT adalah resikonya itu lebih tinggi dan juga perlu pemahaman yang mumpuni gitu ya untuk bermain si saham ini. Nah, di sini juga di reksadana dana impian ini juga bisa kalian apa ya, customize kalau misalkan kalian pengen investasi untuk tujuan tertentu, mulai dari liburan, pendidikan, dan lain sebagainya gitu. Yang di sini juga ada fitur untuk mengaktifkan nabung rutin setiap minggunya. Dan di sini saya juga mengaktifkan fitur tersebut, yaitu jadi setiap minggu itu akan ada saldo yang saya keluarkan otomatis oleh sistem karena saya sudah mengaktifkan fitur di langganan nabung reksadana gitu. Dan si reksadana Tokopedia ini powernya by Bareksa ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian tahu aplikasi Bareksa, Bareksa juga adalah salah satu aplikasi yang menyediakan layanan-layanan investasi seperti itu. Sini juga ada riwayat pembelian. Kemudian kita simulasikan investasinya dulu kali ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman itu nabung 1 juta per bulan selama 15 tahun terakhir, maka nilai investasi yang dapat teman-teman dapat itu adalah sekitar 232 sampai hingga 280. Itu udah termasuk keuntungannya ya, termasuk returnnya. Nah, uang depositonya itu ada 220 juta. Nah, keuntungannya itu adalah 232 sampai 80. Itu artinya ada sekitar 10 sampai 60 100 sampai 600 ribu gitu. Ya, di sini teman-teman juga bisa, misalkan teman-teman hanya bisa berinvestasi 10.000 per bulan, itu teman-teman bisa mengumpulkan depositonya 2,2 dengan returnnya itu 2,32 dan sama 2,80 juta gitu ya. Itu ada 12 sampai 100 hingga 600 ribuan returnnya. Teman-teman perlu diingat bahwa yang menentukan return kita itu sebenarnya bukan lamanya, bukan uh, platformnya gitu ya, tapi modal yang kita tanamkan. Mungkin 10% dari 10 juta itu cuma 1 juta gitu ya, tapi kalau 10% dari 20 juta itu bisa 2 juta seperti itu. Jadi tergantung modal yang kita tanamkan juga.
Oke, untuk simulasinya kita cukupkan. Kita bakal langsung ke menu pembelian reksadana. Oke, untuk pembelian reksadana itu simpel banget. Kalau misalkan teman-teman belum pernah melakukan pembelian, ini juga sangat mudah dimengerti. Yang pertama, klik beli. Kemudian di sini ada banyak banget pilihannya, mulai dari yang syariah sampai non syariah. Ini produk reksadana beberapa di antaranya ya. Kalau misalkan saya itu biasanya beli di Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra. Karena ini syariah. Nah, untuk harga unitnya itu ada 1.170 sekian. Dengan kenaikannya itu 0,11% di hari ini ya, 12 Desember kemarin maksudnya. Untuk 1 tahun itu kira-kira 3,33%. Untuk 3 tahun sekitar 8,12%. Nah, di sini juga ada informasi lainnya. Ini adalah tipe-tipe reksadananya ya, nama produknya, kategorinya, tingkat resiko, tanggal rilis, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada simulasinya juga. Kalau misalkan teman-teman itu menanamkan modal, misalkan katakanlah 100.000 di Mandiri Pasar Uang Syariah per bulannya sejak 1 tahun lalu ya, teman-teman bisa dapat nilai investasi 1,32 juta. Pertumbuhannya itu sebesar 22,2 ribu. Ini relatif kecil ya, mungkin kalau misalkan dipikir, maka dari itu jangan pernah menggunakan si modal investasi ini sebagai, apa namanya ya, jangan pakai uang panas untuk si modal investasi ini. Oke, kalau misalkan teman-teman mau beli, klik beli. Kemudian teman-teman bisa masukkan nominal yang mau teman-teman beli ya. Setelah itu di sini juga biasanya ada promo-promo dari Tokopedia, teman-teman bisa beli. Terus klik pilih pembayaran. Kemudian di sini ada ketentuan harga per unit reksadananya. Kalau misalkan transaksi di jam sekian-sekian itu sekian, sekian-sekian itu sekian. Kita klik lanjut ke pembayaran. Nah, setelah itu bakal ada link verifikasi yang dikirim ke WhatsApp atau mungkin ke nomor teman-teman. Ini adalah nomor yang tertera di akun Tokopedia kalian. Saya pilih WhatsApp. Kemudian saya tunggu sebentar ya untuk link ininya. Teman, tadi saya sudah memasukkan kode verifikasi yang ada di WhatsApp saya gitu ya. Nanti bakal dikirim kode verifikasi untuk kemudian teman-teman masukkan kode verifikasinya. Ingat, jangan berikan itu ke siapapun. Ya, tadi kita sudah sampai ke sini ya. Kita pilih pembayaran. Dan untuk payment-nya sendiri, itu teman-teman bisa milih ya, kayak ada lewat GoPay, kemudian lewat BCA Virtual Account, Mandiri Virtual Account, dan lain sebagainya. Ini banyak banget pilihannya kok, tinggal teman-teman pilih dan juga sambungkan ke akun banking teman-teman semuanya. Nanti kalau misalkan sudah, tinggal klik bayar. Sebenarnya sesimpel itu teman-teman pembelian di reksadana. Setelah itu teman-teman nanti bakal dapat notif reksadana kamu telah dibeli gitu ya. Biasanya itu dalam 1 hingga 2 hari jam kerja gitu ya, baru masuk. Terus kalau misalkan mau jual gimana sih? Kalau mau jual pun gampang. Ini tinggal pilih mau jual di mana ya. Kalau misalkan mau jual di Mandiri Pusat Uang Syariah, klik jual. Terus ini ada ketentuan-ketentuan lainnya. Dan silakan masukkan nominal yang mau dijualnya, kemudian uh, tinggal klik jual. Sesimpel itu teman-teman. Nanti uangnya, kalau misalkan teman-teman itu menjual, itu uangnya bakal masuk ke Tokopedia Money. Itu bisa dicairkan juga melalui e-wallet atau m-banking teman-teman semuanya. Oke teman-teman, itu dia yang bisa saya sampaikan mengenai produk investasi reksadana dari Tokopedia ini. Menurut saya juga tampilan dari si reksadana Tokopedia ini juga sangat mudah dimengerti, sangat simpel juga, aplikasinya juga sangat ringan ya, tidak memberatkan si HP saya. Selama kurang lebih 1 tahun saya berinvestasi, walaupun saya belum konsisten untuk berinvestasi setiap minggunya. Yang saya rasakan ketika saya menggunakan platform ini adalah lumayan mudah dan juga sangat membantu karena penjelasannya itu sangat mudah dimengerti gitu ya. Jadi meskipun kita beginner atau newbie gitu, kita masih bisa tetap investasi dengan produk-produk atau platform-platform yang mudah dimengerti seperti Tokopedia. Untuk tampilannya juga sangat
bagus dan juga clear menurut saya. Itu dia pembahasan besar dari saya mengenai investasi dari aplikasi Tokopedia Reksadana. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.